Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali dengan saya Anu Idris dengan NIM E1E12401 dari kelas Ganjil. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita terkait bahasa pemrograman JavaScript eh, yang dimana sumber isi seperti biasa dari Witri School. Dan di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait JavaScript loop, eh, terkait perulangan JavaScript atau looping. Seperti yang kita ketahui, perulangan atau looping dalam JS ini itu digunakan untuk menjalankan blok kode yang sama secara berulang. Nah, tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Lalu setiap perulangan ini biasanya menggunakan nilai yang berbeda, misalnya index array. Lalu perulangan ini sangat sering digunakan saat bekerja dengan array karena jumlah data di dalam array ini bisa banyak dan tidak tetap. Di sini alih-alih teman-teman menulis banyaknya kode seperti ini, tapi teman-teman bisa menuliskan kode seperti ini. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan isi array dengan menggunakan perulangan for di halaman web. Nah, pada bagian HTML dibuat judul halaman serta sebuah elemen paragraf yang berfungsi sebagai tempat menampilkan hasil output dari JS ini. Nah, di dalam script terdapat sebuah array bernama course. Nah, yang berisi beberapa nama mobil. Nah, ini kita coba aja ya codingannya. Nah, ini outputnya. Jadi di sini data ini tuh kemudian diproses dengan menggunakan perulangan for ini. Nah, untuk mengambil setiap elemen array secara berurutan. Lalu setiap data mobil digabungkan ke dalam sebuah variabel teks dan diberi pemisah baris agar tampil rapi ke bawah. Nah, setelah seluruh data diproses, maka hasilnya ditaruhkan ke halaman web dengan memasukkan isi variabel teks ke elemen browser melalui ID demo. Lalu dengan cara itu perulangan for menggunakan menampilkan banyak data tanpa menuliskan kode secara berulang-ulang. Jadi kita ke perulangan for. Jadi pernyataan for ini membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Nah, pada teman-teman bisa lihat contoh ini, pada XP1 ini dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Nah, lalu XP2 ini mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Lalu XP3 ini dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Di sini ada contoh yang dimana XP1 itu menetapkan kalau variabel sebelum loop dimulai, misalkan i sama dengan 0. Lalu XP2 mendefinisikan kondisi agar loop ini berjalan, ada itu i harus kurang dari 5. Lalu SP3 ini meningkatkan suatu nilai i plus setiap kali blok kode dieksekusi. Selanjutnya ada
loop lingkaran atau loop scope. Nah, jadi pada contoh ini tuh variabel ini dideklarasikan di luar perulangan sehingga perulangan for ini menggunakan variabel yang sama. Nah, selama perulangan berjalan, maka nilai ini bakal terus bertambah hingga kondisi tidak terpenuhi. Nah, setelah perulangan selesai, maka nilai ini berubah menjadi 10 dan tetap dapat diakses di luar perulangan karena ia berada dalam lingkup yang sama. Kita coba jalankan. Ada ini nilai 10 deh. Lalu ada pada contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini tuh let's see dengan jadi ini sama nol dideklarasikan di dalam perulangan for. Nah, sehingga variabel tersebut tuh hanya berlaku um, selama perulangan berjalan. Nah, variabel ini di dalam loop memiliki lingkup tersendiri dan tidak mempengaruhi variabel yang dideklarasikan di luar perulangan. Jadi ketika sebuah variabel deklarasi di dalam atau bersama nih, kalau sebuah variabel diatur di dalam let atau bersama dengan contoh sebuah loop, maka variabel tersebut tuh hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Kita coba coding. Hmm. Jadi ketika sebuah variabel kita selanjutnya ada yang namanya loop while. Nah, ini tuh perulangan tersebut akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Nah, di sini ada sintaksnya. Jadi sintaks while ini tuh terdiri dari sebuah kondisi di dalam tanda kurung lalu diikuti blok kode yang akan dijalankan berulang kali. Nah, di dalam blok kode tersebut biasanya itu terdapat perubahan nilai variabel agar kondisi akhirnya itu menjadi salah sehingga perulangan tidak berjalan tanpa henti. Di sini ada contoh macam berikut kode dalam blok akan berjalan berulang kali selama variabel ini kurang dari 10. Jadi pada
contoh coding ini tuh peluang while ini akan terus berjalan selama variabelnya ini masih kurang dari 10. Nah, setiap kali peluang ini berjalan, maka teks akan ditambahkan dengan kalimat yang menampilkan nilai i saat itu. Nah, setelah itu nilai ini itu dinaikkan satu agar perulangan ini dapat bergerak maju. Nah, kondisi agar setelah itu nilai I dinaikkan satu agar perulangan dapat bergerak menuju kondisi berhenti. Nah, ketika nilai ini sudah mencapai 10, maka kondisi ini tidak lagi terpenuhi dan perulangan akan berhenti. Maka tidak bakal 10 kali. Ada catatan jika kita lupa menambahkan variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka peluangan tidak akan berakhir. Nah, ini akan menyebabkan browser kita karena chat. Lalu selanjutnya ada loop do while. Nah, perulangan do while ini tuh merupakan varian dari perulangan while. Perulangan do while ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Di sini ada sintaksnya. Teman-teman bisa lihat, jadi struktur do while ini digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode setidaknya satu kali. Nah, sebelum kondisi diperiksa, artinya kode di dalam do ini akan selalu dieksekusi terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kondisi pada while dicek. Jika kondisi bernilai benar, maka perulangan akan dilanjutkan, dan jika bernilai salah, maka perulangannya akan berhenti. Di sini ada catatan proses dual ini berhenti sekali meskipun selesai. Lalu di sini ada contohnya. Jadi pada sore sore ini tuh perulangan dua ini akan dilakukan blok kode terlebih dahulu tanpa mengecek kondisinya. Nah, setiap perulangan akan menambahkan teks yang menambahkan nilai i, lalu nilai i ini akan dinaikkan satu. Nah, setelah itu kondisi i kurang dari 10 diperiksa. Selama kondisinya ini masih terpenuhi, maka perulangannya akan terus berjalan dan akan berhenti ketika nilai i sudah tidak kurang dari 10. Ini jelas. Selanjutnya kita ke bagian perulangan for JavaScript atau uh, loop for. Jadi perulangan for ini dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Nah, perulangan for ini sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Lalu pernyataan tersebut membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi. Di sini ada sintaksnya yang dimana XP1 ini dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Nah, XP2 ini mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode, dan ketiga dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Di sini ada contoh. Nah, dari contoh ini kita bisa
membaca bahwa bahwa SP1 ini menetapkan variabel sebelum loop dimulai. Lihat misalnya 10. Nih. Lalu SP2 ini mendefinisikan kondisi agar loop berjalan harus kurang dari 5. Lalu selanjutnya SP4 meningkatkan suatu nilai I plus plus setelah blok kode dieksekusi. Kita bisa outputnya. Nah, ini. Jadi akan muncul output BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Lalu di sini ada contoh gunakan pertolongan for untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Ini kita coba. Jadi pada contoh ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan perlindungan for untuk mengambil dan mengolah data dari sebuah array. Uh, jadi pada contoh ini tuh menunjukkan penggunaan perlindungan for untuk mengambil dan mengolah data dari sebuah array. Nah, array card ini berisi nama mobil, sedangkan eh, variabel length digunakan eh, variabel lain digunakan untuk menyimpan jumlah elemen dalam array agar perungan lebih terkontrol. Nah, perungan for kemudian berjalan dari indeks pertama hingga indeks terakhir array dan setiap mobil elemen mobil diambil satu persatu lalu digabungkan ke dalam variable text. Nah, dengan cara itu seluruh nama mobil dapat diproses tanpa menuliskan kode secara berulang. Jadi cara menggunakan SP1. Jadi SP1 itu digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop, misalkan I sama dengan 0. Nah, SP1 itu bersifat opsional. Lalu kita dapat menggunakan SP1 jika nilai telah ditetapkan sebelum perulangan dimulai. Di sini ada contoh, kita coba dulu. Nah, pada contoh ini tuh memperlihatkan perulangan for yang tidak menginisialisasi variabel di dalam struktur for. Nah, karena nilai awal ini sudah ditentukan sebelumnya, maka perulangan dimulai dari indeks kedua pada array card. Nah, sehingga data yang diambil adalah elemen mulai dari posisi tersebut hingga elemen terakhir. Lalu setiap nama mobil yang diambil kemudian ditambahkan ke dalam variabel teks dan diberi pemisah baris agar tampil ke bawah. Maka outputnya akan hanya tampil sub dan for. Lalu cara menggunakan SP2. Nah, SP2 ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal I kurang dari len. Nah, SP2 juga opsional lalu
Jika SP2 mengembalikan nilai false, maka perulangan ini akan berakhir. Berakhir. Di sini ada catatan, jika kita menggunakan SP2, maka kita harus memberikan break di dalam loop. Nah, jika tidak, maka perulangan tidak akan berakhir. Nah, dan ini akan menyebabkan browser kita macet. Lalu cara menggunakan SP3. Nah, SP3 ini tuh menambah nilai variabel awal I++. Nah, dia ini juga bersifat opsional dan SP3 dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, I negatif, lalu penambahan positif I sambil I sama 15, lalu atau apapun lainnya. Dan SP3 juga dapat dihilangkan jika kita ingin menambah nilai di dalam loop. Di sini ada contoh coding. Pada contoh ini itu pada contoh ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan SP3 SP3 pada perulangan for yang bersifat opsional. Nah, pada kali ini di bagian ekspresi 3 tidak dituliskan di dalam struktur for karena proses penambahan nilai variabel i dilakukan langsung di dalam blok perulangan. Nah, perulangan tetap berjalan selama kondisi terpenuhi dan nilai ini akan terus bertambah hingga mencapai batas panjang array. Nah, dengan cara ini peluang ini bakal tetap berfungsi normal meskipun ekspresi ketiga dihilangkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian lingkup lingkaran atau loop scope. Nah, pengguna var dalam loop ini ada contoh, kita coba dulu. Jadi pada contoh ini tuh menunjukkan penggunaan var di dalam perulangan yang tidak memiliki lingkup khusus. Khusus. Nah, variabel ini yang dideklarasikan dengan menggunakan var di dalam for. Var di dalam for akan menggunakan variabel yang sama dengan i di luar perulangan. Nah, akibatnya setelah perulangan selesai, maka nilai i berubah menjadi 10 dan tetap dapat diakses di luar loop. Lalu penggunaan led dalam sebuah loop dapat kita lihat pada contoh ini. Kita jalankan dulu. Pada contoh ini menunjukkan penggunaan led di dalam perulangan yang memiliki lingkup tersendiri. Nah, variabel i yang dideklarasikan dengan led di dalam for hanya berlaku di dalam loop dan tidak mempengaruhi variabel i yang berada di luar. Nah, oleh karena itu setelah perulangan selesai, maka nilai i di luar ini tetap 5, maka nilai tetap 5. Oh, di sini ada penjelasan satu led saat led digunakan proses dan sebuah loop harga i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian perulangan while JavaScript atau loop while JS.
Nah, perubahan while, jadi perubahan while ini mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan besar. Lalu JS ini memiliki dua jenis perulangan while. Yang pertama ada loop while, yang kedua ada loop do while. Perulangan loop while ini akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan ini masih benar. Di sini ada contoh sintaksnya. Lalu pada contoh berikut, kode dalam loop akan berjalan berulang selama variabel i kurang dari 10. Coba dulu. Jadi pada contoh ini tuh perungan wali akan terus dijalankan selama nilai variabel ini masih kurang dari 10. Nah, setiap perulangan akan menambahkan teks yang menampilkan nilai i. Kemudian nilai i ditambah satu agar perulangan dapat berhenti ketika batas kondisi tercapai. Di sini ada catatan, jika kita lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan akan tidak sama ya. Ya tadi. Lalu kemudian selanjutnya ada loop do while. Nah, perulangan itu merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini dia akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Nah, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Ini sintaksnya. Terus ini ada catatan bahwa proses dual ini berjalan sedikit sekali meskipun oleh. Di sini ada contohnya. Kita coba. Ya. Jadi pada contoh ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan perulangan dual yang menjalankan kode minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa. Setiap perulangan menambahkan teks yang menambahkan nilai i. Kemudian nilai ini ditambah satu dan perulangan akan terus berjalan selama kondisi i kurang dari 10 masih terpenuhi dan akan berhenti ketika kondisi tersebut tidak lagi benar. Selanjutnya di sini ada membandingkan for dan while. Jadi perulangan while hampir sama dengan perulangan for. Hanya saja perjalanan satu dan perjalanan tiga dihilangkan. Ini ada contohnya menggunakan menggunakan perulangan for untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Jadi pada contoh ini tuh menunjukkan kalau perulangan for dapat digunakan seperti while dengan menghilangkan pernyataan awal dan akhir di dalam struktur for. Nah, pada kode ini nilai awal i ditentukan di luar perulangan. Nah, sedangkan penambahan nilai i dilakukan di dalam blok perulangan. Kondisi perulangan ini bergantung pada keberadaan data di dalam array card sehingga perulangan akan berhenti ketika elemen array sudah tidak ada lagi. Nah, hal ini tuh memperlihatkan bahwa fungsi for dan while pada dasarnya memang mirip, hanya saja berbeda pada cara penulisannya.
in outputnya biasa. Lalu di sini ada contoh kedua, menggunakan peruangan while untuk mengambil nama-nama mobil dari array. Di sini jadi pada contoh ini tuh menunjukkan kalau penggunaan peruangan while untuk mengambil data dari sebuah array, terus peruangan akan terus berjalan selama elemen array card ini masih ada. Nah, setiap perulangan ini mengambil satu nama mobil dan menambahkannya ke dalam variabel teks, lalu menaikkan nilai i. Nah, ketika semua data array sudah diproses, maka perulangan berhenti. Lalu kita ke bagian JavaScript break. Nah, pernyataan break atau jeda, pernyataan tersebut keluar dari perulangan dan peralihan. Nah, pernyataan break ini tuh mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Lalu putus hubungan break in loop. Nah, jadi ketika kondisi ini ditemui dalam sebuah loop, maka loop ini akan langsung berakhir. Lalu kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop dan tidak ada lagi iterasi loop yang akan dieksekusi. Di sini ada contoh menghentikan perulangan atau putuskan perulangan ketika penghitung perulangan ini adalah 3. Kita coba jalankan. Ke jadi pada contoh itu menunjukkan kalau penggunaan grup pabrik untuk menghentikan perulangan secara langsung. Nah, perulangan for ini berjalan dengan menaikkan nilai i dari 0. Nah, namun ketika nilai i ini sama dengan 3, maka perintah break dijalankan sehingga perulangan langsung dihentikan. Nah, akibatnya uh, hanya nilai sebelum 3 yang ditampilkan dan perulangan tidak dilanjutkan sampai batas akhir. Maka semoga ditampilkan. Gimana kalau 4? Kak, tampilnya akan 4. Terus Kak, ini kurang dari 10 ya. Di sini ada catatan kita telah melihat pernyataan break tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam hal ini. Nah, itu digunakan untuk melepas keluar dari sebuah pernyataan switch. Selanjutnya di sini ada break in a switch atau kerusakan aneh. Jadi dalam sebuah switch, dalam sebuah pernyataan switch, pernyataan break ini akan keluar dari blok switch setelah case yang dieksekusi. Nah, tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Nah, di sini ada contoh, gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Kita coba. Nah,
Jadi pada contoh itu menunjukkan penggunaan switch untuk menentukan nama hari berdasarkan nomor hari dalam seminggu. Nah, fungsi new date get day ini menghasilkan angka dari 0 sampai 6. Nah, di mana setiap angka ini mewakili satu hari. Nah, nilai tersebut kemudian dicocokkan dengan setiap case pada struktur switch. Nah, jadi ketika nilai yang sesuai ditemukan, maka variabel D ini akan diisi dengan nama hari yang benar. Nah, lalu perintah break digunakan untuk menghentikan pengecekan agar tidak lanjut ke case berikutnya. Today is Saturday, hari ini. Oh, ini ada catatan kalau kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Terus tanpa koma, maka kode akan terus bereksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada. Nah, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Lalu di sini ada label JavaScript. Nah, label ini itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Nah, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk folder alur program khususnya dalam perulangan. Ini ada sintaksnya. Label adalah pengenal yang diikuti oleh titik dua. Lalu label ini mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Ini misalnya label name statement pernyataan. Lalu ada yang namanya label jeda. Atau ini sintaksnya break label name. Jadi pernyataan break tersebut tuh keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Nah, pada ini itu sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Di sini ada contoh pertama yang itu keluar dari keluar ke loop 1. Jadi pada contoh ini tuh menunjukkan kalau penggunaan label pada perulangan untuk alur program. Nah, pada kode ini tuh terdapat dua perulangan bersama yang diberi label loop 1 dan loop 2. Ketika kondisi yang terpenuhi di dalam perulangan kedua, maka perintah break loop 1 dijalankan sehingga program langsung keluar dari perulangan luar. Nah, bukan hanya menghentikan loop di dalamnya, artinya itu seluruh proses ulangan berhenti di berarti lebih awal dan sebelum kondisi tersebut yang ditambahkan ke file. Lalu di sini ada contoh kedua keluar dari kalau uh, jadi pada contoh ini tuh menunjukkan kalau penggunaan label pada perulangan untuk mengontrol jalannya loop. Nah, pada kode itu terdapat dua perulangan bersarang dengan label loop 1 dan loop 2. Nah, ketika kondisi dengan 3 ini terpenuhi, maka perintah
Break loop 2 dijalankan sehingga hanya perulangan dalam loop 2 yang dihentikan. Nah, sementara perulangan luar loop 1 ini tetap berjalan. Akibatnya itu setiap iterasi loop 1 itu hanya menambahkan nilai i sampai sebelum 3 ke dalam variabel teks. Ini anunya. Dan di sini ada catatan kalau break dan continue ini merupakan satu-satunya pernyataan JS yang melompat keluar dari blok kode. Nah, blok kode ini adalah blok kode yang berada di antara tanda kurung awal dan lalu tanpa referensi label, break ini hanya bisa keluar dari loop atau switch. Nah, sedangkan dengan referensi label, break ini dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Di sini ada contoh codingan keluar dari blok setelah mobil kedua. Di sini kita akan coba. Oh, nah, jadi pada contoh ini menunjukkan kalau penggunaan label pada sebuah blok kode untuk mengatur alur eksekusi. Nah, blok kode ini diberi label list, lalu di dalamnya data mobil pertama dan kedua ditambahkan ke variabel teks. Nah, ketika perintah break dijalankan, program langsung keluar dari blok kode tersebut. Nah, sehingga kode tersebut break setelah break tidak dieksekusi. Nah, akibatnya hanya dua nama mobil pertama yang ditampilkan, nah, sedangkan mobil data berikutnya itu diabaikan.
Selanjutnya kita ke JavaScript continue. Sila pernyataannya kalau perjalanan continue ini melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Lalu kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di sini ada contoh lewati nilai 3. Kita coba. Jadi pada contoh itu menunjukkan kalau penggunaan continue pada perulangan. Nah, ketika nilai I sama dengan 3, maka perintah continue dijalankan sehingga proses pada iterasi tersebut dilewati eh, dan perulangan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, akibatnya nilai 3 tidak ditampilkan, sementara nilainya itu tetap diproses dan ditampilkan. Maka akan menghasilkan output ini nggak ada 43, nggak ada 40. Lalu kita lalu selanjutnya label JavaScript. Nah, sama seperti tadi, label ini memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Nah, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Ini sintaksnya sampai tadi. Juga lanjutkan nama ke label, in syntax continue label. Di sini ada contoh pertama, lanjutkan ke loop 1. Kita akan mencobanya.
Jadi pada contoh ini atau kode ini itu menunjukkan kalau penggunaan label pada perintah kontinu ketika kondisi i sama dengan 3 ini terpenuhi di dalam perluan loop 2, maka perintah kontinu loop 1 dijalankan atau dijalankan sehingga program melewati sisa perluan luar atau loop 1 dan saat itu dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop 1. Nah, akibatnya itu nilai i setelah 3 pada iterasi tersebut tidak diproses dan hanya nilai sebelum 3 yang ditambahkan ke variabel teks. Selanjutnya di sini ada contoh kedua, lanjutkan ke loop 2. Nah, pada contoh itu menunjukkan penggunaan label continue pada perluan dalam loop 2. Nah, ketika nilai i sama dengan 3, maka perintah continue dalam loop 2 ini dijalankan sehingga iterasi pada loop 2 dilewati dan perluan langsung lanjut ke nilai i berikutnya. Nah, perulangan luar loop 1 tetap berjalan normal dan hanya nilai i selain 3 yang ditambahkan ke variabel text. Ini outputnya. Di sini ada catatan. Jadi, oh sama kayak tadi, break dan continue ini merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat mengapa keluar dari kode atau kode. Nah, demikianlah penjelasan materi mengenai perulangan JavaScript atau looping. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.